Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, saya Siti Fatimah, SST MBMD. Saya merupakan dosen tetap Poltekkes Kemenkes Palembang, Prodi D3 Kebidanan, Kampus Kabupaten Muara Enim, dengan NIDN 3416027501. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah Anatomi Fisiologi dengan bobot 4 SKS, terdiri dari 2 teori dan 2 praktek yang ada di semester ganjil. Dalam proses pembelajaran, saya juga menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Anatomi Fisiologi yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religiusnya, menguasai konsep teoritis anatomi fisiologi siklus hidup manusia secara umum, menguasai konsep umum mikrobiologi, kimia, fisika, biokimia, dan farmakologi. Selanjutnya, menguasai konsep teoritis fisiologi siklus hidup manusia secara umum. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan pertama, mahasiswa mampu menyebutkan konsep dasar anatomi. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan anatomi tubuh manusia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan anatomi sistem reproduksi wanita dan pria. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis anatomi fisiologi siklus hidup manusia secara umum. Yang terakhir, yang kelima adalah mahasiswa mampu menguasai konsep umum mikrobiologi, kimia, fisika, biokimia, dan farmakologi. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah anatomi fisiologi yaitu yang pertama konsep dasar anatomi, yang kedua anatomi tubuh manusia, yang ketiga anatomi sistem reproduksi wanita dan pria, yang keempat fisiologi tubuh manusia, yang kelima, fisiologi sistem reproduksi wanita dan pria. Yang keenam, prinsip ilmu fisika yang berhubungan dengan ilmu kebidanan. Yang ketujuh, prinsip biofisika kesehatan dalam praktek kebidanan. Yang kedelapan, peristiwa refleks dan gerakan. Yang kesembilan, hubungan antara sistem dalam tubuh. Yang kesepuluh, keseimbangan cairan dan elektrolit, perkembangan sel-sel darah. Dan kesebelas adalah proses oksigenisasi. Adapun sistem pembelajaran yang akan saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan, membangun keakraban dengan dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka yang akan mendorong setiap mahasiswa untuk berperan serta aktif. Selanjutnya, saya akan membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk topik pembelajaran dan tugas, agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait dengan proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah anatomi fisiologi. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi yaitu teks buku diantaranya. Yang pertama adalah buku karangan tim pengajar, kebetulan kami sendiri dan teman-teman yaitu di tahun 2022. Kemudian media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya diawali dengan pertemuan yang dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan dilanjutkan kepada materi-materi yang akan datang. Strategi kedua adalah dengan case method dan collaborate learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran.
Selanjutnya, dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi. Yang biasanya saya gunakan pertama sekali adalah dengan menggunakan grup WA. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait dengan kendala-kendala selama proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran, dalam proses ini bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan, biasanya saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu terdiri dari kehadiran harus 80%, kemudian ujian akhir semester 40%, ujian tengah semester 30%, tugas 20%, sikap 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya yang sedang saya lakukan di kelas dengan mata kuliah anatomi fisiologi secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bunda. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah ya nak ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi bahwasanya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini di siang hari yang cukup cerah ini kita bisa bertatap muka kembali di pertemuan kita yang ke-11 ya nak ya. Oke, jadi pertemuan ke-11 ini nanti kita akan sama-sama mempelajari tentang prinsip biofisika kesehatan dalam praktek kebidanan. Apa aja nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik, sebelum kita mulai ke materi pokok kita, ada baiknya kita berdoa dulu untuk kelancaran proses pembelajaran kita di siang hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai, Bunda mau ngecek dulu ya. Kira-kira hadir semua nggak nih anak-anak Bunda ini? Oke, coba Bunda absen dulu. Clarissa, alhamdulillah. Dianti, oke. Kemudian Aisyah, oke. Kemudian Rabiah, oke. Maidiana, boleh. Oke, sip. Yang terakhir, Risma ada nggak? Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Baik anak-anak semua, sebelum kita melanjutkan ke materi yang pertemuan Bunda, hari ini kan pertemuan yang ke-11 ya. Mari kita sama-sama mereview ulang kembali gitu di pertemuan yang ke-10. Kalau tidak salah itu adalah pertemuan sebelumnya yang mungkin disampaikan oleh Ibu Miskiah ya. Jadi di pertemuan ke-10 itu tentang ilmu fisika yang berhubungan dengan kebidanan. Siapa kira-kira yang bisa mereview kembali? Saya, Bunda. Baik, siapa namanya sayang? Maaf Bunda, sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Nazwa Azharo dengan NIM PO 7124323058. Oke, baik, terima kasih. Tolong sekretaris kelas tolong dicatat ya, biar nanti ini merupakan kan bagian dari penambahan untuk nilai juga gitu. Silakan apa sayang? Baik Bunda, pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang hubungan ilmu fisika dengan kebidanan. Kemarin kita membahas tentang biomekanika, pengaruh tekanan dalam ilmu kebidanan dan sistem termodinamika dalam suhu tubuh manusia Bunda. Untuk biomekanika Bunda, biomekanika itu adalah ilmu yang membahas tentang aspek-aspek tentang gerakan-gerakan tubuh manusia. Terus pengaruh tekanan dalam kebidanan Bunda, misalnya tekanan darah Bunda. Tekanan darah ini contoh, ini adalah pemberian gaya melalui sirkulasi darah pada dinding pembuluh darah, dan ini juga termasuk salah satu tanda-tanda vital Bunda. Terus tentang sistem termodinamika dalam tubuh manusia Bunda. Dalam sistem tubuh manusia itu ada yang namanya sistem termodinamika.
Ini adalah sistem yang mengatur panas dalam tubuh manusia melalui metabolisme dan interaksi dengan lingkungan, Bunda. Terima kasih, Bunda. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Najwa ya atas reviewnya di pembelajaran yang ke-10. Jadi seperti itu ya, tolong diperhatikan anak-anak bahwa ada benar-benar kaitannya di ilmu fisika di dalam kebidanan gitu ya, di dalam asuhan kebidanan. Itu contohnya aja tadi, salah satunya bisa kita pakai mungkin berkaitan dengan kita kalau melakukan pemeriksaan fisik gimana. Apa aja kira-kira melakukan pemeriksaan fisik? Kan tadi ya, ada pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian nanti selebihnya ada pemeriksaan selain tanda-tanda vital tadi gitu ya. Kita kan salah satu di pemeriksaan tanda vital itu ada apa? Pemeriksaan apa? Ada pemeriksaan tekanan darah. Jadi itu berarti benar-benar Nian memang sangat berkaitan banget dengan itu tadi ya, apa namanya tuh, ilmu fisika itu berkaitan dengan kebidanan. Seperti itu ya. Baik ya. Ini adalah prinsip biofisika kesehatan dalam praktek kebidanan. Kalau tadi ilmu fisika ya di pertemuan ke-10. Nah, jadi apa itu biofisika dalam bidang kesehatan? Nah, biasanya biofisika dalam bidang kesehatan ini menerapkan teori dan metode fisika untuk memahami cara kerja sistem biologis, gitu ya. Biofisika ini sangat penting untuk memahami mekanisme bagaimana molekul kehidupan itu dibuat, gitu ya. Bagaimana bagian sel-sel yang berbeda bergerak dan berfungsi. Dan seberapa kompleks sistem dalam tubuh kita antara otak gitu ya, otak, kemudian sirkulasi, sistem kekebalan tubuh, dan lain-lainnya itu bekerja. Jadi bisa kita simpulkan bersama, kalau kita lihat dari definisi ini adalah ada kerjasama antar sel gitu ya. Setiap organ di dalam tubuh kita itu pasti akan saling keterkaitan, saling berhubungan, seperti itu ya. Coba bayangkan, nah, kalau misalnya itu tidak ada ini, bayangkan. Misalnya kita mau makan gitu ya, misalnya nggak sinkron gitu ya. Coba kalau kita mau makan, hipotalamus kita, otak kita misalnya memerintahkan, aku tuh lapar, mau makan. Ternyata tidak sinkronisasi dengan organ tubuh yang lainnya gitu ya. Terus kalau tidak sinkronisasi, berarti begitu otak atau hipotalamus itu memerintahkan untuk makan, artinya biasanya kalau tangan itu berarti seperti apa? Harusnya berarti mencari ya ininya ya. Oh, berarti mencari makanan dan misalnya langsung melakukan ya tadi pemenuhan kebutuhan nutrisi yaitu makan. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi di sini ini berarti memang penting banget gitu ya. Adanya memang keterikatan atau ada hubungan yang saling berhubungan antara organ yang satu, sel-sel semuanya itu, tapi balik-balik lagi yang paling penting itu adalah perintah utamanya itu adanya di otak gitu ya. Jadi kalau otak misalnya tuh mau tidur berarti kan mata akhirnya terpejam gitu kan, seperti itu. Oh misalnya tuh aku pengen haus gitu ya, di dalam otak ini berarti tangan mengambil air, seperti itu ya. Kira-kira jelas nak? Jelas sayang? Sebelah sini jelas kira-kira? Baik, kita mulai selanjutnya ya. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya di dalam pertemuan ini ada 3 topik bahasan yang akan kita kaji. Yang pertama tentang perubahan suhu tubuh, ya. Kemudian yang kedua tentang sistem mekanisme perubahan suhu tubuh manusia juga. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme pengaruh perubahan energi yang terjadi pada manusia. Mari kita kupas bersama gitu ya, sebelum nanti mungkin kalian untuk berdiskusi gitu ya. Kita kupas satu-satu. Yang pertama ini adalah perubahan suhu tubuh manusia. Bagaimana perubahan suhu tubuh manusia? Ya. Jadi kita contohkan di dalam tubuh manusia itu terjadi ada beberapa perubahan yang terjadi gitu ya. Biasanya pelepasan panasnya itu bisa melalui dari konveksi, kemudian konduksi gitu ya. Nanti kemudian ada evaporasi ya.
ada lagi kemudian ada radiasi ya, itu seperti itu. Itu salah satu ya yang terjadi di dalam perubahan suhu tubuh manusia. Atau coba bayangkan deh. Coba nak. Kalian saat mengalami demam bagaimana? Suhu tubuhnya bagaimana? Panas. Nah, panas kan? Berarti itu salah satu apa? Perubahan yang terjadi? Oh iya. Coba bandingkan lagi. Kalau misalnya lagi hujan, gimana? Nah, itu bagaimana? Terjadi apa? Perubahan suhu. Oke, terjadi perubahan suhu tubuh ya. Oke, kira-kira sudah paham? Di subtema pokok bahasan 1. Baik. Kita lanjut ke sebentar. Kita lanjut ke subtopik yang kedua, yaitu tentang sistem mekanisme perubahan suhu tubuh manusia. Jadi, kalau tadi kita kan sudah tahu tuh, kalau satu demam terjadilah perubahan suhu tubuhnya gitu ya. Pasti kalau demam, pasti ini kita kan akan terjadi apa namanya tuh febris gitu ya, demam seperti itu ya, suhu tubuhnya berarti kan hangat gitu ya, atau demam lah gitu ya, seperti itu. Nah ini nanti kita bisa lihat bagaimana sih mekanismenya terjadi demam itu seperti apa gitu ya. Kita lihat di dalam apa namanya tuh, dilihat secara kalau menurut misalnya anatomi fisiologinya, mungkin apa organ apa yang terjadinya seperti itu, kemudian nanti target apa yang nanti mungkin akan terjadi gitu, seperti itu ya. Jadi sehingga mekanisme terjadi perubahan suhu tubuh itu terjadi yang tadinya dari normal gitu ya, dari tidak ibunya dari normal, kemudian nanti sampai akhirnya ibu tersebut atau siapapun pasien tersebut gitu ya, misalnya jadi menjadi demam gitu. Bagaimana mekanisme perubahan suhu tubuhnya seperti itu ya. Ada beberapa faktor, nanti silakan nanti kalian cari gitu ya. Ini Bunda baru memberikan prolognya. Selanjutnya yang ketiga, mekanisme pengaruh perubahan energi yang terjadi pada manusia. Nah, coba kita bayangkan dari yang pertama, perubahan suhu tubuh manusia ya. Tadi yang dari terjadi perubahan suhu tubuh itu atau perpindahan suhu tubuh itu ada 4 macam tadi ya. Kemudian nanti ada mekanismenya tadi. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, nah ini kira-kira akan mempengaruhi enggak sih ke dampaknya ke sini, ke pengaruh perubahan energi yang terjadi pada manusia? Kira-kira gimana? Terjadi pengaruh atau terjadi pengaruh perubahan energi pada manusia enggak? Kalau misalnya tuh ini tadi kan perubahan suhu tubuhnya udah terganggu, mungkin ini juga gitu ya. Nah, terjadi enggak pengaruh ke sini kira-kira? Terjadi enggak? Oke, terjadi ya nak ya. Oke, kalau terjadi berarti artinya tadi betul di awal nih, coba kita lihat lagi. Nih sebentar ya nak. Nih, bahwa ini adalah biofisika ini artinya berarti satu kesatuan gitu ya. Satu kesatuan yang tidak bisa kita hilangkan gitu ya. Jadi antar sel dan organ itu saling keterkaitan gitu ya. Sehingga terjadi sesuatu hal, misalnya yang tadi proses terjadinya mungkin sakit atau demam tadi gitu ya, seperti apa. Nah, itu jadi artinya memang benar-benar nian ada pengaruhnya. Seperti itu ya nak ya. Oke. Kira-kira Bunda mungkin itu prolog dari Bunda dulu. Untuk selanjutnya coba kita Bunda mau kalian itu buat kelompok dulu untuk membahas ini satu-satu setiap subtema pokok bahasan Bunda gitu ya. Satu-satu kira-kira silakan untuk buat kelompoknya gitu ya, kelompok kecil gitu ya. Jadi terdiri dari 5 orang. Silakan Bunda persilakan nanti untuk diskusi membahas ini, baru kemudian nanti kita tampilkan bersama ya, seperti itu. Paham nak? Paham Bunda. Oke, silakan untuk melakukan diskusi ya. Oke. Baiklah anak-anak, gimana, sudah pada selesai semua diskusinya? Sudah. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama lihat gitu ya temennya. Mungkin dimulai dari kelompok 1 dulu ya, akan melakukan presentasi. Silakan, sudah disiapkan yang mau presentasi? Boleh, silakan. Silakan nak. Baik, silakan.
Baiklah Bunda, sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mendiskusikan hasil kelompok kami tadi. Anggota kelompok 1 ada Aisyah Werian, ada Clarissa Oktarianto, Medina Aulia, Dianti Lestari, dan saya sendiri Rizky Rabia Bunda. Saya akan membahas tentang perubahan suhu tubuh. Suhu tubuh adalah ukuran derajat panas tubuh manusia yang mencerminkan keseimbangan antara produksi dan kehilangan panas. Nah, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh itu antara lain ada aktivitas fisik, ada kondisi kesehatan, lingkungan, metabolisme, dan hormon Bunda. Selanjutnya itu ada implikasi perubahan suhu pada ibu hamil. Itu terbagi menjadi 2, ada hipotermia dan hipotermia. Terima kasih ya. Nah, silakan mungkin untuk tepuk tangan. Oke. Terima kasih ya Naya, silakan. Baik anak-anak, tadi kan sudah kita dengarkan bersama, sudah mempresentasikan semua kelompoknya masing-masing, dimulai dari tadi kelompok 1 gitu ya, 2 dan 3. Baik, silakan sekarang kira-kira kalau ada yang mau bertanya, silakan untuk ke kelompok 1 dulu, baru kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan Nak. Ya oke, silakan Nak. Izin Bunda, perkenalkan saya Dian dari kelompok 3. Iya. Izin bertanya. NIM-nya berapa sayang? NIM-nya PO 7124323045 Bunda. Oke, baik. Apa pertanyaannya, Nak? Pertanyaannya, proses kehilangan suhu tubuh atau panas tubuh bisa dengan berbagai cara. Tolong jelaskan tentang evaporasi dan radiasi. Oke. Bunda. Oke, Nak. Anak-anak tadi kan ada pertanyaan dari kelompok 3 ya. Dari siapa tadi, Nak? Lupa Bunda. Dian ya. Oke, Dian. Dian tadi bertanya, katanya untuk kelompok 1, tolong jelaskan bagaimana perubahan suhu tubuh yang terjadi pada manusia, terutama tolong jelaskannya di proses evaporasi dan radiasi. Silakan kelompok 1 yang mau menjawab, silakan. Oke, siapa Nak namanya? Clarissa Oktarianto. Oke, Clarissa. NIM-nya berapa, Nak? PO 7124323049. Oke, tolong ya, yang sekretaris tolong dicatat. Baik, silakan Clarissa. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi merupakan proses kehilangan panas tubuh akibat penguapan cairan dari kulit yang basah ke udara. Nah, proses ini terjadi ketika kelenjar keringat aktif dan membawa air dan garam dalam tubuh ke permukaan kulit sebagai keringat. Nah, air yang membawa uap air akan mendinginkan suhu tubuh dan juga menjaga dan mendinginkan tubuh. Itulah mengapa evaporasi atau penguapan ini merupakan salah satu cara untuk tubuh untuk menghilangkan panas. Baik, terima kasih Clarissa ya. Cukup jelas sepertinya ya, Nak ya. Kira-kira kelompok 3 udah bisa diterima jawaban dari Clarissa? Cukup jelas ya. Berarti itu benar loh, Nak. Ada yang bertanya untuk kelompok 2? Oke, silakan. Siapa, Nak? Namanya siapa? Nama saya Aisyah Leriantia. Oke, NIM-nya ya. PO 7124323012. Baik, tolong dicatat ya, sekretaris. Oke, silakan, Nak. Baik, untuk kelompok 2 saya ingin bertanya, coba jelaskan bagaimana tubuh manusia mengatur suhu tubuh. Baik, terima kasih. Silakan Nak, duduk kembali ya. Oke, itu pertanyaan dari kelompok 2 ya. Dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Siapa yang akan menjawabnya? Oke, Najwa lagi ya. Silakan Najwa. Silakan. Baik, sebelumnya di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Saya Najwa Azharo dengan NIM PO 7124323058. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Aisyah yang sudah bertanya. Tadi pertanyaannya bagaimana tubuh manusia itu mengatur suhu tubuh. Baik, di sini saya akan menjawab. Nah, di dalam tubuh manusia itu kan ada yang namanya sistem termoregulasi dan sistem hipotalamus. Nah, hipotalamus ini berfungsi untuk sebagai pusat pengendalian suhu tubuh yang menerima informasi dari reseptor tubuh yang tersebar ke seluruh tubuh. Nah, hipotalamus ini juga bekerja dengan bagian lain dari sistem pengatur suhu tubuh seperti kulit, kelenjar keringat, pembuluh darah, kondensor, dan saluran panas dari sistem pemanas dan pendingin tubuh. Terima kasih. Baik anak-anak, tadi kan kita sudah semuanya diskusi, kemudian tadi juga sudah mendengarkan materi pengantar dari Ibu gitu ya tentang ini prinsip biofisika kesehatan dalam praktek kebidanan. Mari kita saatnya
melihat atau mengaplikasikan pada soal yang Ibu buat. Oke, baik. Nih contoh soalnya ya nak ya. Nih soalnya adalah seorang bayi baru lahir ya. Bidan melakukan penimbangan berat badan tanpa menggunakan alas gitu ya. Nah, coba ini ya, melakukan penimbangan tanpa menggunakan alas. Menurut kalian gitu ya, apa istilah yang sering kita dengarkan ini merupakan kehilangan panas gitu ya? Biasanya ini disebut apa? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Oke, baik. Siapa namanya, Nak? Silakan berdiri, Nak. Bunda, perkenalkan nama saya Eta Zula Putri Oke. dengan NIM PO 7124323053. Baik, silakan, Nak. Apa jawabannya? Izin menjawab ya Bunda, Ya. setelah mendengar penjelasan Bunda dan pemaparan teman-teman tadi, untuk soal seorang bayi baru lahir, bidan melakukan penimbangan berat badan tanpa menggunakan alas. Nah, itu istilahnya konduksi Bunda. Oke, konduksi ya, Nak ya. Jadi, baik. Terima kasih. Aplaus dulu untuk Ata. Baik. Baik anak-anak, jadi ini adalah akhir dari pertemuan kita. Sebelum Ibu akhiri ya proses pembelajaran Ibu di pertemuan ke-11 ini, kira-kira siapa yang akan menyimpulkan dari pertemuan kita yang ke-11 ini? Siapa kira-kira? Oh, baik. Siapa namanya, Nak? Silakan berdiri dulu. Baik. Sebelumnya perkenalkan nama Ya. saya Dianto Lestari dengan NIM PO 7124323075 Bunda. Baik, silakan Dian. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Dapat disimpulkan bahwa konduksi merupakan kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung. Dan konveksi merupakan kehilangan panas tubuh saat bayi terpapar udara yang lebih rendah atau dingin. Evaporasi merupakan kehilangan panas akibat penguapan cairan. Dan radiasi merupakan kehilangan panas yang terjadi karena bayi didekatkan dengan benda yang suhunya lebih rendah. Baik. Baik Dian, terima kasih Dian ya. Akhirnya kita sudah menuntaskan ya pertemuan kita ya. Bentar. Pertemuan ke-11 gitu ya. Oke, nanti mungkin silakan untuk di pertemuan selanjutnya, mungkin tugas baca aja dari Bunda gitu ya. Untuk mempelajari, silakan pertemuan selanjutnya itu adalah tentang refleks dan gerakan gitu ya. Bagaimana nanti kita akan mempelajari bersama refleks yang terjadi pada tubuh manusia gitu ya, sama gerakan yang terjadi pada tubuh juga manusia. Seperti itu ya. Mungkin demikianlah materi yang Bunda sampaikan pada hari ini gitu ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama, mudah-mudahan banyak sekali manfaatnya. Nanti akan diaplikasikan juga di saat kalian itu mungkin praktek, baik di rumah sakit maupun di puskesmas dan juga mungkin di PMB gitu ya. Nanti akan insya Allah berguna sekali gitu ya. Materi kita pada saat pertemuan ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas perhatian anak-anak Bunda gitu ya. Semoga kalian nanti kedepannya makin sukses. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKTPT. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan masyarakat umum secara luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.